Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hidayat dari kelompok 2 Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan soal nomor 1, yaitu membuat array 4 dimensi. Pertama-tama seperti biasa gunakan input IOStream. Agar kita bisa gunakan si insert dan lain-lain. Kemudian using namespace std, std agar tidak perlu menuliskan std titik 2 sebelum si insert dan lain-lain. Kemudian in main sebagai fungsi utama, tunggu awal buka dan tutup sebagai begin dan end. Nah, pertama itu deklarasikan dulu variabel array yang bertipe data integer. Nah, sini banyak kamarnya, itu deklarasikan. Oh, karena ini ingin buat 4 dimensi, berarti akan ada 4 kali indeks pengindekskan. Sini coba sedikit saja, 2 2 2 2. Nah, terus selanjutnya untuk menginputkan isi dari variabel array, gunakan for, nested for. Jadi untuk pertama itu, oh ya, ini belum deklarasikan variabel untuk perulangannya, ada ij, k, dan l. Nah, di pertama ada variabel i sama dengan 0, i kecil dari 2, karena kamarnya cuma ada 2, yaitu kamar indeks 0 dan kamar indeks 1. Kemudian i plus plus. Masuk lagi ke perulangan yang kedua, yang di dalam perulangannya di sini ada perulangan j sama dengan 0, di mana j kecil dari 2, kemudian j plus plus. Masuk lagi ke perulangan ketiga, untuk k sama dengan 0, jika k kecil dari 2, k kecil dari 2, kemudian k plus plus. Ke perulangan terakhir, nah untuk L sama dengan 0, di mana L kecil dari 2, kemudian L plus plus. Nah, di sini ada si out, masukkan angka. Nah, yang nantinya akan disimpan ke variabel array indeks ke i, j, k, l. Nah, ini indeks ke i, j, i, j, k, l. Oke. Nah, terus di sini coba akan menampilkan array indeks ke indeks 1 1 0 1 1 tukaran. Nah, masukkan angka, kita urutkan saja. Nah, ini jadi walaupun ini indeksnya hanya 2, kita perlu menginputkan 16 angka, 16 kali, karena di indeksnya itu dimuat satu persatu. Ini kan yang indeks ini dimensi pertamanya memiliki 2 variabel, dimensi keduanya juga 2 variabel, 2 dikali 2 4.
Dimensi ketiganya ada dua variabel, 4 dikali 2 itu 8. Kemudian dimensi keempatnya dua variabel juga, berarti 8 dikali 2, 16 kali 16 bilangan. Nah, ini angka 7, 8. Nah, di sini saya buat urut agar lebih mudah mengetahui indeks keberapa yang akan keluar. 11, 14, 15, 16. Nah, kita diminta untuk menginput 16 kali. Oh, ternyata kurang 11. 16. Nah, berarti yang keluar adalah indeks ke-13. Ini harusnya indeks ke-12 karena 11-nya ke skip. Oke, jadi bisa programnya berjalan dengan baik. Selanjutnya saya untuk flowchartnya mana ini? Salah, bukan di sini. Di mana ini? Flowchart nomor 1. Nah, untuk flowchartnya kurang lebih seperti ini. Nah, di situ kan ada dua, berarti dia akan kecil dari dua, maka I-nya sama dengan 1. Dia akan cek kondisi apakah 0 kecil dari 2 benar, maka dia masuk ke perulangan yang kedua, J sama dengan 0. Apakah C kecil dari 2 benar, terus K yang ke 0, K sama dengan 0, cek lagi apakah K kecil dari 2 benar, lalu masuk ke perulangan L sama dengan 0, apakah L kecil dari 2 benar, maka dia akan meminta input array dengan indeks 0, 0, 0, 0. Nah, terus disimpan. Jika sudah, maka dia akan ke L plus plus. L sekarang nilainya adalah 1. Nah, apakah 1 kecil dari 2 benar, maka dia akan meminta indeks array ke 0, 0, 0, 1. Kemudian I plus plus, I-nya sekarang 2. Apakah 2 kecil dari 2? Tidak. Maka dia akan ke K plus plus. K sekarang menyimpan 2. K sekarang menyimpan 1. Karena tadi K sama dengan 0 ditambah 1, maka K sama dengan 1. Apakah 1 kecil dari 2 benar, maka dia akan masuk ke perulangan L lagi. L-nya sama dengan 0 lagi. Sampai uh, L uh, L-nya sama dengan 0 lagi. Cek apakah 0 kecil dari 2 benar, maka dia akan masuk lagi ke meminta lagi untuk menginputkan array dengan indeks 0, 0, 1, 0. Kemudian L plus plus, periksa lagi kondisinya. L sekarang 1, apakah 1 kecil dari 2 benar, maka dia akan minta lagi input array dengan indeks 0, 0, 1, 1, kemudian I plus plus. Sekarang I nya 2, cek kondisi. Karena kondisinya salah, maka dia akan ke K plus plus. K plus plus, K nya sekarang 2, cek kondisi lagi. Karena K nya 2, berarti apakah 2 kecil dari 2? Tidak, maka dia akan ke J plus plus dan seterusnya. Nah, jika dia sudah di sini, ke perulangan I, jika I-nya sudah mencapai angka 2, dia akan memeriksa kondisi apakah 2 kecil dari 2. Tentu saja tidak, maka dia akan ke output. Outputnya tadi array ke indeks 1011. Nah, kemudian program berakhir. Oke, sekian video kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.